Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aura yang dipancarkannya sudah dari level dewa semu, tapi sayang sekali tidak ada perasaan yang mendalam padanya. Hanya ada aura pembunuhan aneh yang sangat kuat. Ye Huang Duxin pernah berpikir untuk membantu Ye Huang Yufu tetapi ditahan oleh macan putih. Dia telah menunjukkan kecerobohan dan menderita beberapa luka ringan. Yang tidak dia sadari adalah niat yang diberikan Ye Huang Guwu kepada macan putih bukanlah untuk membunuh Ye Huang Duxin. Setelah salah satu bahu Ye Huang Yufu hancur, kekuatan bertarungnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidak lama kemudian dia dikirim jatuh karena serangan Ye Huang Guwu, dan mengakibatkan kultivasinya lumpuh. Dia hanya memiliki setengah hidupnya dan bahkan jika dia sembuh, dia tidak akan memiliki banyak hari lagi untuk hidup. Terhadap seseorang seperti dia, akan lebih baik membiarkan dia hidup seperti orang biasa daripada membunuhnya. Bagi mereka, ini akan lebih menakutkan daripada dibunuh. Pada saat itu, beberapa aliran aura yang kuat berfluktuasi di sekitar dan muncul tepat di tempat macan putih berada. Dalam sekejap, beberapa serangan kuat mendorong macan putih dan Ye Huang Guwu memanggil kembali macan putih untuk berada di sampingnya. Kembalilah ke klan Ye Huang dan klan Ye Huang akan menjadi milikmu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Ini adalah pria tua dengan tubuh lurus sempurna. Dia memiliki hidung elang dan mata burung pipit. Meskipun usianya sudah tua, dia masih mengeluarkan aura yang ganas dan kejam, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang tidak akan ragu untuk membunuh. Banyak orang, termasuk orang-orang dari klan Ye Huang, semua terkejut mendengar kata-kata tersebut. Begitu dia kembali ke klan Ye Huang akan menjadi miliknya. Terlepas dari semua yang dikatakan, klan Ye Huang masih merupakan penguasa utama negara Ye Huang. Untuk seorang wanita dari klan tertentu, dia dapat memiliki seluruh klan Ye Huang begitu dia kembali. Tidak ada pemimpin untuk situasi seperti itu. Paling tidak, hanya ada sedikit wanita yang benar-benar bisa mengambil alih klan. Ini khususnya terjadi pada klan seperti klan Ye Huang yang telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Jika seorang wanita akan mengambil alih klan, itu hanya berarti bahwa tidak ada pria yang kuat di klan mereka. Ini akan mempermalukan semua pria di klan Ye Huang. Mereka tidak akan bisa mengangkat kepala di depan orang. Ye Huang Guwu tidak memiliki keinginan untuk memerintah klan Ye Huang. Di masa lalu, tidak mungkin membuatnya melakukannya. Adapun saat ini, dia tidak lagi menyimpan klan Ye Huang di matanya. Alasannya karena dia tahu dengan jelas bahwa pria di sisinya dapat dengan mudah menghancurkan klan ini di masa depan. Bahkan untuk dirinya sendiri, tidak butuh waktu lama sampai dia bisa menghancurkan mereka. Tapi juga, dia ada di sini hari ini untuk membalas dendam. Sejarah pertempuran untuk setiap keluarga selalu tentang mereka dari lemah menjadi kuat dan kemudian kembali menjadi lemah sekali lagi. Fondasi yang dibangun oleh para senior klan, berkontribusi pada sikap arogan yang dibangun di dalam generasi klan selanjutnya, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin kehilangan kemanusiaan mereka yang paling mendasar. Memang benar kita hidup di dunia di mana hanya yang kuat yang bertahan, oleh karena itu, karena mereka telah melakukannya, mereka harus bersiap untuk kembali menjadi lemah, ucap Ye Huang Guwu memandang lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Dia telah membuat kata-katanya sangat jelas. Tujuannya datang hari ini adalah untuk melenyapkan klan Ye Huang. Hati Ye Huang Duxin berdarah. Jika dia tidak melakukan hal-hal itu saat itu, jika dia masih menjadi anggota klan Ye Huang, siapa yang bisa menghentikan klan Ye Huang di negara Ye Huang? Tetapi sedikit yang dia tahu, justru karena cara dia memperlakukan Ye Huang Guwu itulah King Sui bertemu dengannya dan mendapatkan bendera Dewa 5 Elemen. Karena inilah dia bisa datang ke benua Phoenix Menari.
Alasan mengapa Ye Huangguo dapat mencapai level seperti ini juga karena dia bertemu King Sui. Jika Ye Huangguo tidak memiliki latar belakang seperti ini, akan ada sedikit perubahan dalam kehidupan King Sui. Kompensasi apa yang Anda inginkan agar Anda kembali ke klan Ye Huang? Selama itu adalah sesuatu yang saya mampu, saya akan berjanji kepada Anda. Selama ini, ekspresi lelaki tua itu tetap sama. Saya tidak akan kembali ke klan Ye Huang, saya juga tidak pernah memikirkannya. Saya akan melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab atas hal-hal yang telah mereka lakukan. Ucap Ye Huangguo memandang orang yang gugup di seberangnya. Setiap klan bangsawan pasti memiliki semacam korupsi di dalam diri mereka. Ini berlaku untuk semua klan. Orang tua itu berkeras berusaha membujuk Ye Huangguo. King Sui tidak pernah mengharapkan sikap lawannya menjadi seperti ini. Awalnya, dia mengira mereka akan langsung bertindak. Karenanya, King Sui tidak benar-benar melakukan atau mengatakan apapun yang berdiri di samping. Selama mereka tidak mencoba menyerang Ye Huangguo sekaligus, dia tidak akan terburu-buru untuk bertindak sendiri. Saya ingin dia menghilang. Jika Anda tidak berencana untuk mengambil bagian di dalamnya, harap minggir. Saya akan memperlakukan siapapun yang mencoba menghentikan saya sebagai musuh, Ye Huangguo berbicara dengan tegas. Gadis kecil, kami hanya berpikir bahwa kamu tampaknya cukup menjanjikan. Jangan mulai terlalu memikirkan diri sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seluruh klan Ye Huang akan dilenyapkan hanya oleh tangan Anda? Lelucon apa? Seorang lelaki tua yang berdiri di samping berkata dengan sedikit marah. Di antara orang-orang ini, mereka tidak pernah mencampuri urusan yang terjadi di klan. Tetapi jika sesuatu terjadi, tidak ada yang berani melanggar keinginan mereka. Sejak kapan mereka bertindak begitu sopan sebelumnya? Meski begitu, lawan masih bertindak keras kepala. Itu bagus jika semuanya berubah seperti ini juga. Dengan cara ini, dari sudut pandang orang luar, sepertinya klan Ye Huang telah melakukan semua yang mereka bisa. Itu Ye Huangguo yang bertindak terlalu jauh. Jika mereka mengambil tindakan dan King Sui ikut campur, mereka tidak akan keberatan melenyapkannya. Pergi. Ye Huangguo langsung saja ke maksudnya. Dia tidak lagi ingin membuang waktu berbicara dengan orang-orang ini. Pembalasan yang dia miliki di dalam hatinya hanya bisa diselesaikan dengan darah segar. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Baiklah, tunjukkan kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk bertindak begitu arogan hari ini. Orang tua yang berbicara dari sebelumnya mengeluarkan pedang di tangannya dan segera mengayunkannya ke arah Ye Huangguo. Orang tua terkemuka tidak mengatakan apapun untuk mencoba menghentikannya. Ekspresinya membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Kong, Muawom. Ye Huangguo segera memanggil harimau putih lainnya. Kedua harimau putih itu segera mendekati lelaki tua yang sedang menuju ke sini. Mereka seperti dua sinar cahaya putih, membawa aura pembunuh yang tajam dan intens. Saat itu, ketika dia mengembunkan harimau putih pertamanya, beberapa lelaki tua sudah dikejutkan olehnya. Tapi sekarang, saya akan membantu Anda menangani salah satunya. Di antara beberapa lelaki tua, salah satu dari mereka dengan cepat menyerang ke depan dan memblokir salah satu harimau putih. Duar. Ye Huangguo mengerutkan alisnya dan menggerakkan kedua tangannya. Saat dia melakukannya, dua harimau putih yang sangat identik sekali lagi muncul. Mereka menyerang lawan dengan kecepatan lebih cepat. Sekarang, selain King Sui dan Ye Huangguo, semua orang tercengang. Setiap harimau memiliki kekuatan Dewa Semu. Dan mereka ada 4. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. 4 macan putih, pergi dan bunuh mereka. Muawom, Muawumim. Tiba-tiba, keempat harimau putih itu mulai menyerang dari arah yang aneh. Mereka segera mengepung kedua lelaki tua itu. Setelah itu, satu-satunya hal yang terlihat adalah 4 sinar cahaya putih terang ditembakkan. Beng! Sebelum dua orang tua di tengah berhasil bereaksi tepat waktu,
Sebuah lubang berwarna hitam pekat langsung muncul di tempat serangan itu mendarat. Itu memancarkan cahaya aneh. Kedua lelaki tua itu menghilang. Macan putih melahap. Teknik ini sangat ampuh. Seseorang akan membutuhkan keterampilan untuk menggunakannya. Menambah fakta bahwa kedua lelaki tua itu sedikit lebih lemah dari harimau putih dan juga harimau putih berdiri menguntungkan dalam hal jumlah. Kedua lelaki tua itu segera dibunuh. Mereka adalah prajurit Dewa Semu tingkat 1. Bahkan untuk King Sui, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekalahan Dewa Semu. Orang-orang di bawah semua tampak pucat akibat guncangan besar yang baru saja mereka terima. Beberapa orang bahkan pergi dengan diam-diam. Satu langkah yang salah mungkin akan membuat mereka kehilangan nyawa mereka sendiri. Minggir, bunuh mereka. Kali ini, orang tua terkemuka berhenti ragu-ragu dan membatalkan niatnya. Setelah itu, dia segera menyerbu ke arah Ye Huang Guwu. 2 orang tua meninggal, 7 masih tersisa. Bersamaan dengan itu, lelaki tua itu juga menjerit tajam. Dia sepertinya memanggil lebih banyak orang. Mungkinkah masih ada prajurit Dewa Semu di klan Ye Huang? Saat ini, King Sui bergerak. Kaisar Ki Kaisar yang kejam segera melumpuhkan 20% kekuatan lawan, termasuk semua yang mereka lakukan sebelumnya. Hukum 9 istana, hukum gravitasi, hukum melahap. Ini adalah hukum proporsi. Terlepas dari apakah lawan itu kuat atau lemah, mereka semua diukur menurut skala. 20% bertumpuk dengan 9 hukum istana, bersama-sama, mereka menyebabkan 2 kekuatan lelaki tua itu turun di bawah alam Dewa Semu. Ye Huang Guwu melepaskan gerakan kakinya. Saat dia mengayunkan tangannya, 2 harimau putih lagi muncul di sampingnya. Mereka ada di sana untuk menjaganya tetap aman. Lagi pula, lawannya adalah pejuang Dewa Semu tingkat 1. Pada saat ini, orang-orang dari klan Ye Huang benar-benar ingin meludahkan darah. Siapapun yang punya otak akan tahu pentingnya prajurit Dewa Semu bagi sebuah klan. Dalam sekejap mata, mereka sudah kehilangan 2 di antaranya. Jika sebuah klan tidak memiliki kultivator Dewa Semu, dapat diasumsikan bahwa mereka akan dilenyapkan dengan sangat cepat. Munculnya setiap klan akan mempengaruhi banyak orang. Mereka semua memanjat dengan menginjak orang lain. Begitu mereka menjadi tidak kuat dalam hal kekuatan, mereka hanya akan diinjak oleh orang lain. Inilah dunia 9 benua di mana hanya yang kuat yang akan bertahan dan yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Gunung 9 benua. King Sui memanggil Gunung 9 benua. Setelah dilemahkan, 9 benua Gunung King Sui dapat mendorong kembali lawan. Memiliki kemampuan untuk melakukan ini, King Sui tersenyum. Jangan meremehkan kultivator Dewa Semu di sisi yang berlawanan. Jika bukan karena harimau putih yang dimiliki Ye Huang Guwu, satu-satunya hal yang tersisa yang bisa dilakukan King Sui dan Ye Huang Guwu adalah melarikan diri. Jika hanya ada satu dari mereka, King Sui merasa tidak masalah baginya untuk menghadapinya. Orang tua berbaju biru itu, biarkan aku menciptakan kesempatan untukmu. Biarkan harimau putih mengepung dan membunuhnya, ucap King Sui. Baik, bagaimanapun, Gunung 9 benua itu seperti puncak gunung kecil. King Sui mengendalikannya saat dia mendorongnya ke salah satu pria tua. Orang tua itu dengan cepat mengelak melihat 9 benua gunung mendekatinya. Sebelum ini, dia sudah merasakan sesuatu yang aneh tentang puncak gunung ini. Begitu King Sui melihat lelaki tua itu menghindar, dia segera memanggil segel rock ke arah lelaki tua lainnya. Beng! Bersamaan dengan itu, Gunung 9 benua segera bentrok dengan 2 pria tua lainnya. Serangan yang disebabkan oleh Gunung 9 benua tidak terlalu fatal. Hal utama dalam permainan ini adalah kekuatan shield attack yang menakutkan. Seseorang akan merasa sangat tidak nyaman saat bertabrakan dengannya sekali. Mereka menghindarinya. Inilah yang diinginkan King Sui. Dia segera memblokir mereka dengan Gunung 9 benua. Gunung 9 benua berukuran sekitar 100 meter.
Ketika seorang prajurit Dewa Semu tingkat 1 harus menghadapi 4 harimau putih dengan kekuatan senilai 1,6 juta matahari, hasilnya sudah dapat diprediksi. Pembantaian macan putih. Di bawah pencekikan semacam ini, prajurit Dewa Semu tingkat 1 hanya bisa menderita nasib dimusnahkan. Prajurit Dewa Semu tingkat 1, mereka bahkan belum mempelajari teknik penglihatan surgawi. Mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Aura yang kuat dari 4 harimau putih terus-menerus menjaga lingkungan tetap terbatas. Cambuk naga api primordial keluar dari gua ular spiritual. King Sui bergerak di antara mereka menggunakan gerakan gajah ular yang dia masih cukup baru. Dia cukup sering melepaskan serangan. Dari waktu ke waktu, serangan dengan kekuatan 2 kali lipat akan terjadi. Tapi itu hanya bisa membantu membuat situasi sedikit lebih sulit bagi lawan. Sebenarnya, di satu sisi, King Sui juga dianggap sedang mempraktikkan gerakan gajah ular miliknya. Tentu saja, sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada Ye Huang Guwu. Meskipun dia mungkin telah memanggil harimau putih, gangguan sesaat bisa membuatnya langsung dibunuh oleh lawan-lawannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan terjadi. Untungnya, dia memiliki 2 harimau putih lagi di sisinya. Atau, King Sui pasti akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Cara paling efisien dan tercepat untuk menghadapi lawan-lawannya adalah Gunung 9 Benua. Dan juga, teknik pemurnian ilahi 5 elemen. Alasan mengapa King Sui melakukan ini adalah untuk melatih kemampuan Ye Huang Guwu dalam pertempuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk saat ini, pertarungan berlangsung dengan sangat mantap. Dengan 9 hukum istana yang ada, yang telah dilemahkan oleh King Sui, harimau putih sekarang berada di atas angin. Jadi bagaimana jika mereka adalah pejuang Dewa Semu? Sampai sekarang, King Sui merasa sangat emosional. Meskipun Ye Huang Guwu bukan prajurit Dewa Semu, dia mampu memanggil 6 binatang iblis kelas Dewa Semu. Atau lebih tepatnya, mereka dikenal berada di kelas Immortal Demon. Meskipun kekuatan King Sui sendiri mungkin tidak setinggi itu dan bahwa dia mungkin hanya bisa mencapai kekuatan ofensif dari Dewa Semu ketika kesempatan untuk menggandakan kecakapan terpenuhi ketika dia menggunakan segel rock, dia masih memiliki tanaman merambat yang haus darah. Ternyata tidak ada masalah baginya untuk mengikat orang-orang ini sampai mati. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Ini adalah pertarungan paling memalukan dan luar biasa yang pernah dialami King Sui sepanjang hidupnya. Dia merasa seperti prajurit yang berjalan di sepanjang ujung bilah tajam. Ini mungkin berbahaya, namun juga membawa banyak sensasi. Ye Huang Guwu di sisi lain, melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang ada dalam pikirannya. Dia sedang mengendalikan harimau putih untuk bertarung dengan kesadarannya. Tanpa disadari, koordinasi dan kendali yang dia miliki terhadap harimau putih meningkat dengan sangat cepat. Itu telah sampai pada titik bahwa dia bisa berdiri di atas salah satu punggung harimau putih. Menjadi seperti ini akan membantu memastikan lebih jauh bahwa dia berada dalam posisi yang aman. Adapun King Sui, dia yang sudah memiliki langkah 9 istana, menggabungkannya dengan 9 hukum istana dan juga batu suci giok suci dan langkah 9 benua. Jika King Sui ingin mundur dengan aman, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia adalah penguasa istana 9. Sangat mudah baginya untuk bolak-balik di dalam istana 9. Dari waktu ke waktu, dia akan melepaskan serangannya dan melukai lawannya dengan memanfaatkan elemen manapun yang menguntungkan mereka. Keadaan pikirannya untuk melakukan sesuatu sesuka hatinya meningkat dengan cepat. Hal terpenting yang harus dimiliki adalah mentalitas. Sejak awal, lawan yang mereka hadapi adalah False God Warrior. Bahkan King Sui akan merasa sangat tertekan terhadap mereka. Tapi sekarang, dia merasa lebih santai dari sebelumnya. Ini adalah semacam terobosan dalam kondisi pikiran seseorang. Di satu sisi, itu dianggap mengambil kendali atas pikiran Anda sendiri dan mengikuti keinginan hati Anda. Rasa spiritual Dao surgawinya telah meningkat. Di bawah pengaruh hukum 9 istana King Sui,
Tidak hanya kecepatan mereka terpengaruh sekali lagi, karena hukum gravitasi, mereka juga merasa tidak nyaman menggerakkan tubuh mereka. Selain itu, total konsumsi energi mereka juga meningkat. Harimau putih, yang dipanggil oleh Ye Huangguo, bahkan lebih ganas dan lebih ulet daripada binatang iblis dengan kelas yang sama. Setelah hanya 4 jam, itu akan hilang secara otomatis. Dalam 4 jam itu, jika mereka terlibat dalam pertempuran, itu juga akan perlahan menghabiskan ki spiritual mereka. Jika konsumsi ki terlalu banyak, ki masih akan hilang sebelum 4 jam tercapai. Jika mereka diserang secara langsung dengan kekuatan yang menghancurkan, mereka akan segera menghilang. Tapi melawan sekelompok orang di depan mereka, paling tidak, mereka tidak akan menghilang terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang terkuat di antara kelompok orang ini memiliki kekuatan di bawah 2 juta matahari. Klan Ye Huang tidak pernah merasa begitu kesal sebelumnya. Sudah berapa tahun, selama ini, mereka selalu berdiri di puncak tertinggi di negeri Ye Huang. Tapi hari ini, mereka benar-benar dipaksa terpojok oleh 2 junior. Adapun alasannya, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Jika Ye Huang Duxin memperlakukan Ye Huangguo dengan lebih baik saat itu, mungkin akan ada pemandangan yang berbeda hari ini. Bahkan mungkin tidak menjadi masalah bagi klan Ye Huang untuk berkembang menjadi kota di benua itu. Tapi sekarang, mereka dalam bahaya membuat seluruh klan mereka tersingkir. Anda mungkin lolos dari keinginan surga tetapi tidak pernah dari kejahatan Anda sendiri. Sekarang, hampir semua orang dari klan Ye Huang membenci Ye Huang Duxin. Jika membunuh Ye Huang Duxin sekarang dapat membantu memulihkan kedamaian bagi klan Ye Huang, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Kelangsungan hidup seorang jenius dan kelangsungan hidup seluruh klan Ye Huang adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan. Ye Huang Duxin di sisi lain, sangat bingung saat ini. Dia merasa sulit untuk mempercayai semua yang terjadi tepat di depannya saat ini. Dia sudah menjadi pejuang dewa palsu tingkat 1, namun hari ini, dia dipaksa oleh seseorang ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Mungkinkah dia benar-benar salah selama ini? Ye Huang Duxin baru memikirkannya sekarang. Di masa lalu, dia adalah keajaiban dari klannya. Meskipun seorang junior, dia sudah memiliki posisi tinggi dalam klan. Hidup seperti ini selama bertahun-tahun adalah yang berkontribusi pada kepribadian yang dimilikinya saat ini. Dia menyaksikan dukungan dari klannya jatuh satu demi satu. Hatinya terasa sakit seperti diiris dengan pisau. Jika dukungan dari klannya hilang, satu-satunya hal yang menunggu klan Ye Huang dan dirinya sendiri hanyalah kematian. Apapun yang terjadi sudah terjadi. Haruskah Anda benar-benar meratakan seluruh tempat ini? Saya melakukan kesalahan, saya akan mengakui dosa saya kepada ibumu. Ye Huang Duxin bergegas ke depan Ye Huangguo dan berkata dengan keras. Saat itu, bagaimana seluruh keluarga mereka menghadapi ajal mereka? Mengapa Anda tidak berhenti pada saat itu? Ada begitu banyak dari mereka yang tidak bersalah. Dan mereka semua menatapku. Katakan padaku, apakah menurutmu aku bisa berhenti sekarang? Ye Huangguo memandang Ye Huang Duxin dengan dingin. Ye Huang Duxin merasakan penyesalan yang dalam di hatinya. Tapi apa yang dia rasakan lebih kuat adalah perasaan tidak berdaya. Dia dan putrinya yang seharusnya ini, tidak berbagi kasih sayang sama sekali. Alasan dia bertindak seperti ini adalah karena dia tidak mampu melihat klan Ye Huang menemui ajalnya. Saya ingin membiarkan Anda melihat kematian klan Ye Huang. Ye Huangguo dengan tenang memandang Ye Huang Duxin. Saat itu, justru betapa tidak berdayanya dia melihat orang-orang dari klannya perlahan-lahan runtuh. Dia tidak akan melunakkan hatinya terhadap Ye Huang Duxin. Hanya dengan membalas budi sedikit demi sedikit dia akan bisa mendapatkan kedamaian. Hanya dengan melakukan ini dia bisa membiarkan ayah dan ibunya di alam baka beristirahat dengan damai. Pindah. Aku masih belum ingin membunuhmu. Ye Huangguo memimpin harimau putih itu dan segera bergegas maju bersama. Dalam sekejap, dia didorong mundur dan menyemburkan seteguk darah segar. Meskipun demikian,
dia hanya menderita beberapa luka. Yehuang Duxin, yang telah lemah, hanya bisa berkeliaran di depan gerbang besar Dewa Semu. Orang-orang yang masih hadir di bawah semuanya adalah klan aristokrat. Ciklan ragu-ragu di sana. Mereka sudah menghubungi senior dari klan mereka. Sekarang, waktunya hampir matang, jika mereka benar-benar datang. Beng! King Sui dan Yehuang Guwu sekali lagi menggunakan Gunung Sembilan Benua untuk membunuh prajurit lain. Sekarang, termasuk lelaki tua terkemuka, ada 6 dari mereka yang tersisa. Termasuk Yehuang Duxin yang hampir tidak dianggap sebagai prajurit Dewa Semu, 7 dari mereka masih tersisa. Melihat ke depan, seiring waktu hampir habis, baik King Sui dan Yehuang Guwu sekali lagi berkoordinasi satu sama lain. Kali ini, mereka melakukannya dengan niat membunuh. Gunung Sembilan Benua, harimau putih telah menutup rute retret. Saat ini terjadi, mereka hanya punya satu cara tersisa untuk mundur. Tepat pada saat ini, King Sui menggunakan teknik pertarungan mengikatnya yang paling kuat. Fin setan yang haus darah. Fin haus darah yang sangat besar memiliki kaliber yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tanaman merambat iblis berwarna merah seperti darah. Seolah-olah itu bisa menyeret seluruh matahari dan bulan dari langit. Ujung berduri yang kuat itu berkedip dengan cahaya berwarna darah, menyebabkan rambut di seluruh tubuh seseorang berdiri tanpa mereka sadari. Babi berburu harta karun. King Sui memanggil babi pemburu harta karun. Benda kecil ini sudah menjadi binatang spiritual kelas 4. Kecepatannya sekali lagi mengalami perubahan kualitas. Sekarang, bahkan prajurit Dewa Semu tingkat 1 tidak akan bisa menyakitinya. Itu menembus melalui Finetirsti Demonic Finesse dan mencuri nyawa dari False God Warrior. Para prajurit menjalani hari-hari mereka dengan menjilati darah di ujung pedang mereka. Bahkan untuk prajurit Dewa Semu yang sudah berdiri di puncak piramida, mereka juga tidak punya cara untuk melompat keluar lagi. King Sui tidak pernah berharap dirinya dapat mendaur ulang kehidupan Dewa Semu secepat ini. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hanya 3 prajurit Dewa Semu dari klan Yehuang yang tersisa. Mereka tidak yakin apakah masih ada yang tersisa. Tetapi untuk saat ini, semua orang sudah tahu bahwa hasilnya telah diputuskan. Selama ini, dataran rendah sudah penuh dengan orang. Klan Puyang, Duhuji, hampir semua orang terkemuka di negara Yehuang ada di sini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara para pejuang Dewa Semu. Itu adalah pemandangan yang sulit untuk dilihat bahkan dalam 100 tahun. Puyang Kingsin juga merasa sangat tercengang. Dari mana wanita ini berasal? Dia bahkan lebih mempesona daripada King Sui sendiri. King Sui sendiri sudah cukup mempesona, memang, hal serupa cenderung datang bersamaan. Klan Yehuang benar-benar buta kali ini. Dia tahu Yehuang Guwu. Yang aneh adalah kekuatan wanita ini. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi satu hal yang dia sadari adalah bahwa dia adalah wanita King Sui. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa klan Puyang benar-benar beruntung. Dibandingkan dengan klan Puyang, beberapa klan akan merasa sangat menyesal. Saat itu, ketika King Sui pertama kali datang, bahkan ada beberapa orang yang mencoba mempersulitnya. Ada juga beberapa klan yang menyesal tidak membangun hubungan yang baik dengan King Sui. Pada dasarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba membangun hubungan yang baik dengannya. Untuk saat ini, cukup mudah bagi King Sui untuk menghadapi 3 Dewa Semu bersama dengan 6 harimau putih. Apalagi di antara ketiga orang itu, salah satunya adalah Yehuang Duxin yang sudah terlanjur terluka. Jatuhnya klan Yehuang adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Bahkan jika beberapa orang tetap hidup, akan ada klan lain yang datang untuk menginjak klan Yehuang. Yehuang Xingfeng adalah anggota klan Yehuang. Darah yang mengalir di dalam dirimu adalah darah klan Yehuang. Terlepas dari apakah Anda mengakuinya atau tidak, Anda adalah seseorang dari klan Yehuang. Dengar, orang-orang dari klan Yehuang, jika kita mati hari ini, dia akan menjadi kepala klan-klan Yehuang. Di masa depan,
Bahkan jika dia memutuskan untuk membunuhmu, itu tetap tidak akan bisa mengubah ini." Pria tua terkemuka itu berteriak keras. Orang tua itu melakukan ini terutama untuk mencari kesempatan bertahan hidup bagi orang-orang dari klan Ye Huang. Lebih baik dibunuh olehnya daripada dibunuh oleh orang lain. Apalagi dia pasti tidak akan membunuh mereka semua. Karenanya, ini adalah satu-satunya cara bagi klan Ye Huang untuk bertahan hidup. Seolah-olah orang lain dari klan Ye Huang tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu, dia setuju dengan itu. Orang-orang dari klan lain di sisi lain, tentu saja, mereka juga akan bisa melihatnya. Bagaimanapun, hal-hal yang baru saja dia katakan benar-benar kuat. Wah, suara tangis bayi yang keras dan jelas terdengar. Seorang wanita maju dan memeluk seorang gadis kecil. "Bisakah kamu tahan melihat mereka mati? Lihatlah betapa miripnya Anda dengannya. Bahkan jika Anda tidak mengenalinya sebagai saudara perempuan Anda, apakah Anda akan tega melihat anak ini, yang baru berusia beberapa bulan, meninggal?" Bocah kecil ini terlihat sangat mirip dengan Ye Huang Guwu. Sebenarnya sudah cukup banyak perempuan dan anak-anak di bawah yang berasal dari klan Ye Huang berkumpul bersama sambil menangis. Selama mereka tidak bodoh, mereka pasti sudah tahu bahwa klan Ye Huang telah jatuh. Nasib yang menanti mereka benar-benar kejam. Ekspresi Ye Huang Guwu terlihat sangat dingin. Dia sedang melihat bocah kecil itu. Saat itu, Ye Huang Duxin bisa membunuh orang yang tidak bersalah sesuka hatinya. Tapi orang-orang ini semua tidak bersalah. Dosa apa yang dilakukan anak yang baru berusia beberapa bulan ini? Jika dia melakukan hal yang sama dengannya, bukankah dia akan membuat dirinya lebih buruk dari binatang buas? Tiba-tiba, Ye Huang Guwu merasa bahwa hal-hal yang dilakukannya di masa lalu juga tidak benar. Dia berbalik dan melihat King Sui. Dia tersenyum sambil menatapnya. Matanya mengandung toleransi, pengampunan, serta sedikit kerumitan. Tetapi pada saat dia menatapnya, jejak kerumitan yang dia miliki sepertinya telah hilang. Ye Huang Guwu akhirnya mengerti. Dia mencoba untuk membiarkannya memahaminya. Kesadaran tiba-tiba yang menimpanya menyebabkan perubahan yang tidak biasa pada tubuhnya. Kekuatannya juga tumbuh lebih jauh. Sekarang, sepertinya ada celah di gerbang besar menuju Dewa Semu. Kesadaran seperti ini mungkin tampak mudah. Hanya orang yang terlibat di dalamnya, yang akan merasa sangat sulit untuk keluar darinya. Memaafkan musuh pribadi mereka, melepaskan sebagian dari musuh mereka pada saat mereka dapat dengan mudah membunuh setiap dari mereka. Ini adalah tugas yang sangat sulit untuk dicapai, terutama dalam situasi Ye Huang Guwu. Alasannya adalah karena dia telah memendam pemikiran semacam ini selama lebih dari 10 tahun. Sangat sulit baginya untuk berhenti. Pada saat orang tua dari klan Ye Huang melihat ekspresi Ye Huang Guwu, dia tertawa keras, "Kita bisa mati. Dengan cara ini, meski kita berada di dunia bawah, kita masih memiliki wajah untuk bertemu leluhur kita." Pada saat lelaki tua itu selesai berbicara, darah mulai keluar dari ketujuh celahnya. Setelah itu, dia langsung jatuh dari ketinggian di langit. Orang tua itu bunuh diri. King Sui merasakan sedikit kesedihan di dalam hatinya. Untuk seseorang yang telah mencapai usia seperti ini, mereka telah belajar untuk melihat semuanya. Di antara orang-orang ini, lebih banyak dari mereka yang lebih peduli dengan warisan klan. Dibandingkan dengan warisan klan, kehidupan mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Sekarang, termasuk Ye Huang Duxin, hanya ada 2 prajurit Dewa Semu. Pada saat ini, setiap harapan yang mereka miliki telah berubah menjadi debu. "Bicaralah, saya akan menyetujui semua kondisi Anda. Setelah itu aku akan bunuh diri di depan kuburan orang tuamu untuk meminta maaf atas kejahatanku." Ye Huang Duxin tahu bahwa Ye Huang Guwu tidak akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Dan sekarang mengetahui junior dari klan Ye Huang tidak akan diganggu oleh orang lain, dia lebih tenang di hatinya. Meskipun Ye Huang Guwu telah memikirkan semuanya, faktanya dia telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Dia tidak boleh melakukan hal yang sama dengannya.
Tetapi mereka yang terlibat dalam pembantaian saat itu, selama mereka terlibat, mereka semua pasti mati. Seluruh cabang keluarga ayah saya meninggal. Semua yang terlibat dalam skema pada saat itu harus mati. Saya tidak ingin ada yang dikecualikan darinya. Ye Huang Guwu berbicara perlahan sambil melihat Ye Huang Duxin. Baginya, pria ini bukan apa-apa. Cinta keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dihitung hanya dengan hubungan darah. Untuk ini, saya bisa memberitahu seseorang untuk segera melakukannya. Pada saat Ye Huang Duxin selesai berbicara, dia bersiul tajam ke bawah. Seorang pria tua terbang. Ye Huang Duxin juga tidak berusaha menyembunyikan apapun saat dia memberitahu lelaki tua itu tentang apa yang harus dilakukan. Ye Huang Duxin meninggal, tapi prajurit Dewa Semu yang tersisa dari klan Ye Huang tidak melakukannya. Ye Huang Guwu mengizinkannya memimpin klan Ye Huang. Dia menolak menjadi kepala klan dari klan Ye Huang. Tapi dia menjamin bahwa untuk saat ini, tidak ada yang berani menyentuh klan Ye Huang. Era mereka telah berlalu. Prajurit Dewa Semu dari klan Ye Huang yang tersisa dianggap sebagai salah satu yang termuda selain Ye Huang Duxin. Potensinya masih belum habis. Hanya saja sejauh mana dia bisa memimpin klan Ye Huang, ini adalah pertanyaan yang belum ada jawaban. Masalah telah terpecahkan. Akhir semacam ini masih merupakan sesuatu yang di luar dugaan siapapun. Bahkan King Sui sendiri sedikit terkejut dengan itu. Awalnya, dia berpikir bahwa klan Ye Huang, atau setidaknya, cabang klan Ye Huang ini akan dimusnahkan sepenuhnya. Tetapi yang mengejutkannya, pada saat yang paling genting, dia berubah dengan cepat dan melihat kebenaran. Terkadang, aturan mata ganti mata dan tangan ganti tangan mungkin tidak selalu berhasil. Dari awal sampai akhir, anggota klan Qi tidak pernah maju. Mereka ada di sana tetapi akhirnya tidak pernah bergerak setelah mereka menyaksikan nasib klan Ye Huang. Kebanyakan orang akan memilih pengkhianatan pada saat ini atau bahkan mungkin tidak sejauh itu. King Sui teringat pepatah dari kehidupan masa lalunya ketika dia melihat pemandangan ini. Kebanyakan pria tetap setia karena nilai tawar pengkhianatan mereka rendah. Ketika taruhan pengkhianatan telah terakumulasi dalam jumlah yang memadai, tidak ada yang akan menutup mata terhadap pengkhianatan. Chip tawar-menawar ini bisa berupa uang, wanita cantik, nyawa sendiri, intimidasi, dan tindakan ekstrim lainnya. Sama seperti Ciklan, dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga mereka, tidak ada hal lain yang penting. Jika mereka tidak bisa bertahan, negosiasi tidak akan berguna. Itulah sebabnya mereka lebih suka disodok dengan jari daripada dibunuh. Klan Ye Huang telah selesai. Seluruh klan dianggap telah meninggal meskipun nama mereka akan tetap ada di hati banyak orang. Negara Ye Huang sekarang dalam keadaan tanpa pemimpin. Namun, tidak ada yang berani menyatakan diri mereka sebagai orang yang mengendalikan negara Ye Huang saat ini. Di antara Ye Huang Guwu, King Sui, klan Puyang, klan Dugu, klan Sui, dan klan Qi, tidak perlu dikatakan bahwa klan Puyang akan menjadi pilihan yang paling mungkin. Terlepas dari apakah klan lain akan berdiri dengan klan Puyang dan King Sui, mereka semua sangat menyadari kekuatan klan Puyang. Jika klan Puyang memutuskan untuk tidak melakukan apapun, mereka juga akan melakukan hal yang sama. King Sui segera menaiki gajah naga skala emas bersama Ye Huang Guwu dan terbang menuju aula kekaisaran, meninggalkan kekacauan di belakang. Menurut Anda, siapa yang akan menjadi pilar berikutnya dari negara Ye Huang? Bukankah ini sudah jelas? Jika anak-anak muda itu ingin menjadi pilar, klan Puyang dan klan Dugu pasti akan mendukung mereka. Jika mereka tidak menginginkan semua itu, kemungkinan besar itu adalah klan Puyang. Mereka tampaknya merendahkan diri tetapi keluarga macam apa yang tidak ambisius sama sekali. Tentu ada aspek ambisius dari itu, tetapi klan Puyang mungkin tidak tertarik dengan negara Ye Huang atau mungkin mereka memandang negara Ye Huang sebagai sesuatu yang terlalu penting untuk ditangani. Mengapa? Apa kau tidak menyadari bahwa banyak hal telah terjadi setelah klan Puyang berhubungan dengan tabib ajaib King ini?
Puyang King yang mendekati ajalnya tiba-tiba mencapai terobosan untuk menjadi penggarap Dewa Semu. Leluhur tua dari klan Puyang juga berhasil menembus Dewa Semu tingkat kedua. Umurnya juga mendekati akhir. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka itu benar-benar. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa tabib ajaib King lebih penting daripada negara Yehuang untuk klan Puyang. Selama mereka menjaga hubungan baik dengan tabib ajaib King, itu akan selalu lebih baik daripada mengendalikan seluruh negeri Yehuang. Mereka bahkan dapat memasuki lingkaran itu di ibu kota benua atau mungkin melakukan perjalanan ke benua Haohan. King Sui, apakah aku ganas? Yehuang Guwu seharusnya bisa membuang beban di hatinya, tapi sepertinya dia masih belum bisa melepaskan sepenuhnya. Ganas, keinginan Anda menjadi kenyataan, mengapa Anda tidak senang tentang itu? Saya akan meminta kakak dan ipar untuk membuat beberapa makanan sebagai perayaan untuk Anda, ucap King Sui sambil tersenyum. Ketika Yehuang Guwu melihat King Sui memaksakan senyum padanya, dia berkata, saya pikir saya akan merasa gembira setelah saya melakukan semua itu, tetapi sebaliknya saya merasa seperti saya telah kehilangan sesuatu. King Sui, bisakah kau memberitahuku apa tepatnya yang telah hilang dariku? King Sui kaget. Dia segera memahami perasaan Yehuang Guwu dan menjawab dengan senyum lembut, sulit bagi satu orang untuk menanggung beban yang begitu berat. Tapi seiring berjalannya waktu, orang itu akan terbiasa, itu seperti benda yang menempel pada tubuh. Jika suatu saat benda berat itu dibawa pergi, orang itu akan menjadi lebih ringan, sangat ringan sehingga dia bisa mengapung. Orang itu mungkin juga tidak terbiasa dengan itu. Kamu sudah terbiasa memikul beban ini. Kadang-kadang Anda akan merasa bahwa Anda hanya hidup untuk kebencian. Tapi saat kebencian itu lenyap, hatimu akan terasa kosong juga. King Sui tahu alasan utama realisasi terakhirnya ada hubungannya dengan dia. Jika tidak, dia bisa membunuh lebih banyak orang dan dia akan merasa senang karenanya, karena itu akan terasa seperti balas dendam. Dalam perjalanan pulang, Yehuang Guwu dan King Sui mengambil jalan memutar khusus ke tempat orang tua dan anggota klannya dimakamkan. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat wanita ini dengan air mata mengalir di wajahnya. King Sui tahu bahwa Yehuang Guwu akan membutuhkan waktu untuk pulih karena dia secara mental tidak stabil untuk saat ini. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerap apa yang baru saja terjadi. Di masa lalu, King Sui tidak membocorkan kepada Soul Cirque dan detail spesifik lainnya dari situasinya, jadi dia menganggap bahwa mereka seharusnya sudah mendengarnya sekarang. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Ketika mereka tiba di Imperial Cuisine Hall, yang lain sudah menunggu di dalam. Ketika dia melihat Soul Cirque, Li Ji dan Yuan Shu, dia bisa melihat kekhawatiran serius memenuhi mata mereka. Yuan Shu mempercepat langkahnya dan mendekat untuk menyambut mereka. Dia memegang tangan Yehuang Guwu dan memandang King Sui, apakah kalian baik-baik saja? King Sui bisa merasakan perhatiannya dan itu terasa nyata. Bagaimanapun, jika dia mengalami kecelakaan, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi apapun masalahnya, perhatiannya benar-benar tulus. King Sui tidak pernah menentang tujuan atau niat. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama tentang ini sebelumnya, seperti pekerjaan yang membutuhkan gaji di kehidupan sebelumnya. Hal seperti itu dianggap normal. Teman-temannya dianggap orang yang berpikiran sama yang berkumpul bersama sebagai satu kelompok. Karena mereka mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cukup lancar, mereka terbukti cukup berguna. Dengan kata lain, mereka semua berpikiran sama dengan tujuan yang sama. Jika Yuan Shu mengetahui tentang pikiran King Sui, dia mungkin menjadi depresi. Mungkin dia benar-benar memiliki tujuan sendiri sekarang, seperti bagaimana meningkatkan hubungannya dengan pria ini ke level selanjutnya. Yehuang Guwu merasa lebih bahagia saat melihat Yuan Shu, Soul Cirque dan King Sui. Ketika dia menyadari dia masih memiliki Ruyan, Tantai Xuan dan orang lain dari Gunung Putuo, dia merasa lebih baik. Dia tidak sendiri dan masih banyak orang lain yang benar-benar peduli padanya.
King Sui memegangi tangannya dengan cukup erat untuk memberitahu bahwa dia akan menghadapi masalahnya dengannya kapan saja, seperti hari ini. Jika King Sui tidak ada di sana, dia masih tidak akan bisa melakukan apa yang telah dia lakukan. Ye Huangguo meremas tangan King Sui dengan erat. Dengan pria seperti ini, apalagi yang bisa dia minta? Tatapannya menjadi lembut ketika dia melihat ke mata King Sui. King Sui memasak banyak makanan. Meskipun dialah yang memasak, yang lain datang dan bergabung dengannya. Dapurnya pasti cukup besar dan juga cukup luas. Mereka berlima kemudian dengan cepat duduk mengelilingi meja, dengan King Sui duduk di sebelah Ye Huangguo, Yuan Shu di sisi lain di sebelah Ye Huangguo dan Li Ji di samping Yuan Shu. Anak Soul Sirk sedang tidur di dalam kamar dengan seseorang yang menjaganya. Saudari Wu akhirnya menyelesaikan masalah penting seumur hidupnya hari ini, jadi hari ini sangat berharga untuk bersukacita, King Sui menjelaskan kepada yang lain. Saya mengerti, Sister Wu tidak harus memikul beban yang begitu besar mulai sekarang. Yuan Shu tersenyum, Anda hanya akan tahu betapa pentingnya teman bagi Anda dalam keadaan seperti itu. Saya akan menghargainya selama sisa hidup saya, ucap Ye Huangguo lembut. Hidup untuk dirimu sendiri mulai sekarang. Biarkan diri Anda menjadi lebih bahagia. Hidup untuk diriku sendiri, lalu bagaimana denganmu? Anda semakin tua sekarang, apakah Anda pernah hidup untuk diri sendiri selama 1 hari? Ucap Ye Huangguo dengan lembut saat dia melihat King Sui. King Sui kaget. Dia telah menceritakan kepada Ye Huangguo tentang urusan pribadinya sebelumnya dan dia telah memberitahu dia apapun yang dia bisa. King Sui kemudian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, mungkin ada orang seperti itu yang akan menjalani seluruh hidup mereka untuk hal-hal lain dan tidak pernah mengalami gangguan kebahagiaan karena dia hanya akan bahagia. Sama sepertimu, ayah dan ibumu akhirnya akan beristirahat dengan damai. Aku harap kamu juga bisa menyelesaikan masalahmu secepat mungkin. Aku akan melakukannya dan itu akan segera terjadi. King Sui menjawab sambil tersenyum. Meski begitu, ada desahan di hatinya. Masalahnya sendiri sepertinya bukan tugas yang mudah untuk diselesaikan. Waktu berlalu begitu cepat dan sebelum mereka menyadarinya, 3 bulan telah berlalu. King Sui berkultivasi dengan susah payah setiap hari untuk memperkuat tubuhnya. Tahap kesempurnaan agung dari 9 tubuh emas yang akhirnya menerima konsolidasi penuh. Dia masih berlama-lama di antara Dewa Semu dan gerbang lapisan surgawi ke-8. Dia tidak berhasil menerobos ke Dewa Semu tetapi orang lain berhasil. Ye Huangguo memiliki beban di hatinya dibuang, seolah-olah jiwanya telah dibebaskan. Dengan bantuan dari King Sui, dia berhasil menerobos ke Dewa Semu dalam waktu 3 bulan dari kultivasi yang ketat dan dengan demikian memperoleh kekuatan 1,5 juta matahari. Dia akhirnya mencapai terobosan dengan kekuatan 500.000 matahari. King Sui tidak pernah menyangka bahwa dia akan mencapai alam Dewa Semu di hadapannya. Meskipun bentuk harimaunya tidak mencapai terobosan setelah dia menjadi kultivator Dewa Semu dan akan terlalu sulit untuk mencapai terobosan di tingkat Valet Golden, kekuatannya masih sama menakutkan seperti biasanya. Macan putih dengan 4 hingga 5 juta matahari dan ada 6 di antaranya juga. Kekuatan Dewa Semu tingkat 2. Ye Huangguo segera menerima 6 binatang iblis dari Dewa Semu tingkat 2 melalui bentuk harimau, yang membuatnya lebih bahagia dari sebelumnya. Dalam beberapa hari ini, dia pergi ke klan Puyang beberapa kali. Setelah berkonsultasi dengan nenek klan Puyang, dia menyadari bahwa dia harus membangun fondasinya dengan benar setelah menerobos alam Dewa Semu. Jika tidak, dia akan kesulitan menyelesaikan kesengsaraan Dewa Semu. Dewa palsu tingkat 1 adalah yang terlemah, namun merupakan level yang paling penting dari semuanya. King Sui akan membantu memelihara konstitusinya selama beberapa hari itu untuk membangun fondasinya. King Sui, saya memiliki resep yang dapat membantu membangun fondasi yang baik. Namun, ada beberapa bahan yang sangat langka dalam resep ini, ucap Yuan Shu setelah dia merenung beberapa saat sebelum menyerahkan resep alkimia kepada King Sui.
King Sui melihat resepnya dan tersenyum. Alasan dia melakukannya adalah karena dia memiliki bahan-bahan langka yang dia sebutkan sebagai miliknya, yaitu musim semi kehidupan, fisik kristal dan 2 jenis buah 5 elemen. Setelah membaca resepnya, dia mengerti untuk apa bahan-bahannya. Buah 5 elemen akan sesuai dengan 5 organ internal, yang merupakan 5 elemen secara singkat. Musim semi kehidupan dapat membangkitkan dinamika dan vitalitas kehidupan dan juga untuk memperkuat sel-sel di dalam tubuh seseorang. King Sui cukup terkejut setelah membaca resepnya. Logika wanita ini terlalu luar biasa. Dia mampu menggabungkan sifat medis dari ramuan obat ini dengan yang terbaik dari kemampuannya, tetapi tentu saja King Sui akan tetap menjadi orang yang melakukan kepraktisan penyempurnaan. Namun, Yuan Shu adalah orang yang memberinya prosedur untuk melakukannya. Ketika dia mengatakan dia akan melakukannya, yang dia maksud adalah kata-katanya. Karena jenis pemandian obat ini sangat berharga, pembudidaya dari tingkat apapun akan cocok untuk itu. Akan ada pengecualian untuk jenis mandi obat ini. Bagaimanapun, resep alkimia ini mengharuskan ramuan obat dimurnikan menjadi bentuk bubuk sebelum melautkannya ke dalam air dengan perbandingan tertentu. King Sui lebih suka mengambil tindakan segera, jadi dia langsung pergi ke alam valet jade immortal. Resep alkimia ini tidak memiliki nama tapi Yuan Shu telah menetapkannya, 5 elemen musim semi kehidupan. King Sui tidak peduli tentang namanya, jadi dia senang nama itu ditetapkan sebelumnya. Kali ini, dia telah menyia-nyiakan beberapa rumput ular emas, seperti biasa. Tentu saja, musim semi kehidupan dan buah 5 elemen akan terbuang percuma. Lagi pula, jika penyulingan gagal, semua item yang digunakan akan lenyap. Buah 5 elemen masih cukup. Dia telah memanen cukup banyak selama beberapa tahun ini. Mereka tidak berguna untuk kebanyakan hari, jadi dia tidak menyangka bahwa mereka akan sangat berguna sampai sekarang. Yuan Shu telah menyebutkan sebelumnya bahwa 5 elemen musim semi kehidupan dapat digunakan sekali setelah jangka waktu tertentu dan itu harus bergantung pada kekuatan penyerapan tubuh. Umumnya, jika penyerapan terus-menerus, pengguna akan kenyang dalam waktu kurang dari beberapa hari. Mereka masih bisa menyerap lebih banyak di masa depan tetapi tidak sebaik pertama kali. Jika 5 elemen musim semi kehidupan digunakan terus-menerus, akan lebih baik untuk memiliki jeda yang lebih lama setelah setiap penggunaan. Ding! Setelah berjuang sekitar sebulan, dia kurang lebih berhasil memurnikan obat ini. King Sui melihat ke bagian bawah kuali besi flint emas yang memiliki sekitar secangkir bubuk hijau pucat. Itu memiliki bau halus yang aneh di dalamnya dan itu bisa membangkitkan kecanduan impulsif. Efisiensi yang tercantum dalam resep Yuan Shu tidak lengkap. Karena itu, King Sui memutuskan untuk memeriksa obatnya lebih dekat. Teknik penglihatan surgawi. King Sui masih merasa cukup puas setelah melihat efeknya. 5 elemen musim semi kehidupan tidak hanya membantu membangun fondasi yang baik, bahkan membantu memperkuat sel-sel tubuh serta organ-organnya. Ini membantu memperbaiki tubuh fisik seseorang, menghilangkan kotoran darinya dan juga mempertebal vital essence di dalamnya. King Sui cukup puas dengan ini. Dia sudah berhasil. Seseorang harus menyerang saat setrika panas. King Sui mulai menyempurnakan 5 elemen musim semi kehidupan. Dia melakukannya terus-menerus dan hanya berhenti ketika dia keluar dari dunia nyata. Di tengah proses, dia hanya gagal 2 kali, berhasil dengan sisanya. Ada total 20 botol bubuk 5 elemen musim semi kehidupan. Setiap botol bisa digunakan sekali. King Sui cukup puas dengan hasilnya. Setelah King Sui keluar dari alam, dia segera meminta Ye Huang Guwu untuk menyiapkan air. Yuan Shu juga hadir. Tetapi karena King Sui dan Ye Huang Guwu adalah suami dan istri, fakta yang disadari Yuan Shu sendiri, ketika dia melihat King Sui tidak berniat untuk pergi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Alasan mengapa King Sui tinggal di sini adalah karena dia takut kecelakaan mungkin terjadi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi seseorang yang cukup mandiri,
apalagi dia dan Ye Huangguo sudah lama dianggap sebagai suami istri. Dalam hati King Sui, mereka sudah berbagi hubungan semacam ini sejak lama. Ye Huangguo juga tidak memiliki banyak pendapat tentang itu. Ini kamarnya. Setelah dia mengunci pintu, dia pergi ke depan King Sui. Aku ingin kamu melepas mantelmu. King Sui tersenyum dan segera memeluknya. Dia dengan cepat memblokir bibir seksi miliknya dengan bibirnya sendiri. Pada saat pertama, lidahnya sudah berada di dalam mulutnya. Itu terjerat sendiri di lidah merah mudanya saat dia dengan rakus menghisapnya. Kedua tangannya juga perlahan bergerak ke atas dan ke bawah saat mereka berjalan di bawah pakaiannya. Ye Huangguo tidak berjuang saat dia melakukannya. Bahkan, dia dengan penuh semangat membalas ciumannya saat dia memeluknya dengan erat. Payudaranya yang lembut melengkung dan berbentuk seperti setengah melon. Mereka tampak sangat bisa diatur, namun pada saat yang sama, mereka juga sangat tegas. Entah bagaimana rasanya ukurannya hampir tepat, membuatnya sangat menarik. Mereka tidak terlalu besar, mereka halus dan sangat kenyal. King Sui memiliki tangan yang lain membelai pantatnya yang bulat. Kulitnya terasa sangat indah, selembut air. Baiklah King Sui, air akan menjadi dingin sebentar. Ye Huangguo tersentak, sambil menghindari mulut King Sui. Di wajahnya yang cantik itu, ada jejak rasa malu dan bahagia. King Sui menarik kembali tangannya dan membantunya melepas pakaiannya perlahan. Dengan 9 yang tubuh emas di tahap kesempurnaan agung, dapat dikatakan bahwa tidak akan ada masalah dengan dia tinggal bersama Ye Huangguo. Tapi dia sudah berjanji padanya bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa lagi sampai dia mencapai alam dewa semu. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu yang lebih sekarang, kemungkinan besar Ye Huangguo tidak akan menyetujuinya. Sudah bertahun-tahun, dia tidak keberatan menunggu beberapa lagi. Dia tidak ingin menyakiti King Sui dengan cara apapun. Selama dia bisa tinggal bersama King Sui, dia akan bersedia menerimanya bahkan jika mereka tidak berhasil menjadi suami dan istri. Tentu saja, baginya, ini juga akan dianggap penyesalan terbesarnya dalam hidup. Air di bak mandi panas banget. 5 elemen musim semi kehidupan sudah tercampur di dalamnya. Saat ini, air sudah berubah menjadi hijau tua. Itu terlihat sangat bagus. Itu memancarkan aura vital yang melimpah, serta aroma yang memikat. Pada saat ini, Ye Huangguo sudah berdiri di depan King Sui dengan telanjang bulat. Tubuhnya yang sempurna sangat menarik, menyebabkan alat King Sui segera bereaksi. Dia kemudian langsung mengangkat jubahnya. Ye Huangguo menghela napas pelan. Setelah itu, dia perlahan mencelupkan tubuhnya ke dalam bak mandi. Air di dalam bak mandi mulai mengeluarkan gelembung-gelembung kecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada banyak dari mereka dan mereka juga sangat terkonsentrasi. Ini adalah bukti bahwa pori-pori di tubuh manusia menyerap air. Ye Huangguo sedikit memejamkan mata. Dia terlihat sangat tenang dan sepertinya dia sangat menikmatinya. King Sui berdiri di sisi bak mandi. Ini adalah dosis obat yang cukup untuk 1 orang. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia menggunakannya. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk tinggal bersama Ye Huangguo sehingga jika terjadi sesuatu, dia akan dapat menyelamatkannya dengan mudah. Waktu mengalir sedikit demi sedikit. Sepertinya kekhawatiran King Sui agak berlebihan. Gelembung di dalam bak tampaknya tidak terbatas tetapi seiring berjalannya waktu, warna hijau tua dari air mulai memudar. Terlebih lagi, air tidak lagi terlihat sejernih sebelumnya. Itu hanya 2 jam tetapi gelembung semakin sedikit. Sementara itu, semakin banyak kotoran terlihat muncul di air. Di sisi lain, Ye Huangguo mulai terlihat semakin cantik dan mulus. Kulitnya, yang pada awalnya sudah sangat cerah dan halus, sekarang sepertinya mengandung semacam sifat spiritual. Saat membuka matanya, sebelum dia berhasil merasakan perubahan pada tubuhnya, dia melompat keluar dari air segera setelah melihat kotoran di dalam air. Dia berkata dengan kaget, mengapa airnya sangat kotor? Itu tidak kotor. Ini adalah kotoran yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Anda. Jika itu orang lain,
kemungkinan besar mereka akan berwarna hitam legam. Artinya ini efektif. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Guwu langsung pergi ke bak lain. Dia hanya merasa lebih baik setelah melakukan ini. Meskipun demikian, dia masih sangat senang karena efeknya sangat bagus. King Sui juga dapat merasakan beberapa perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya dengan sense spiritualnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu mirip dengan ketika fondasi sebuah bangunan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Sebelumnya, itu hanya sebuah bangunan dengan pondasi biasa, tetapi sekarang, seolah-olah ditopang lebih lanjut oleh banyak pilar dan diperkuat dengan baja. Beginilah seharusnya perubahan dramatis. Setelah kotoran di dalam tubuhnya mengalami pembersihan yang menyeluruh, bahkan umurnya meningkat. Demikian pula, baik kekuatan vitalnya maupun kemampuan organnya juga meroket. Meskipun demikian, kultivasinya tidak meningkat banyak. Kekuatannya menjadi lebih padat, demikian pula, kecakapan bertarungnya juga meningkat pesat. Kekuatannya terhubung langsung dengan harimau putih. 4 kali kekuatannya, mereka mampu melakukan segalanya. Oleh karena itu, ketika kekuatannya meningkat, kekuatan harimau putih juga akan terfokus. Baik kekuatan serangan serta kemampuan bertahan mereka telah meningkat secara signifikan. Bedak medis ini sangat ajaib. Dengan cara ini telah membantu saya menghemat setidaknya 10 tahun waktu saya untuk memperbaiki tubuh saya sendiri. Ye Huang Guwu sangat bersemangat. Tentu saja, orang lain akan merasakan hal yang sama jika hal yang sama menimpa mereka. Ini resep medis yang dibuat Yuan Shu sendiri. Meskipun agak sulit untuk disempurnakan, ini membawa efek yang bagus. Itu tidak dianggap sebagai bubuk medis tingkat ilahi, tetapi masih dapat dianggap sebagai obat tingkat legendaris. King Sui sangat senang. Secara bersamaan, dia sangat mengagumi bakat Yuan Shu dalam membuat obat. King Sui, apa pendapatmu tentang adik Shu? Ye Huang Guwu terendam di dalam air dengan tubuh mencondongkan tubuh ke depan di sisi bak mandi. Tubuhnya agak bungkuk. Postur tubuhnya itu bisa membuat King Sui menyemburkan darah. Dalam sekejap, King Sui merobek pakaiannya saat dia langsung muncul di belakangnya dan membelai tangannya di pinggangnya. King Sui, pelan-pelan, lebih lembut. Ye Huang Guwu tersipu dan berbisik dengan nada kesal. Mereka berdua sekarang dibasahi air. Kulit mereka terlihat sangat halus. Begitu King Sui berdiri tegak, dia tidak bisa mengendalikan lagi. Dia segera menemukan dirinya memasuki tempat yang hangat dan lembab saat dia mengeluarkan erangan kenikmatan. Ye Huang Guwu merasakan sensasi menyakitkan di dalam tubuhnya. Dia tidak peduli tentang itu, namun karena kali ini, tidak seperti sebelumnya, King Sui langsung masuk ke tempat paling pribadinya. Dia dengan cepat bereaksi dan berkata, "Tidak." Tapi itu sudah terlambat. Energi seperti api es masuk ke tubuh King Sui. King Sui memeluknya dan dia tidak berani bergerak bahkan 1 inci pun. Teknik tanpa nama itu berputar dengan cepat. Tulang di dalam tubuhnya bersinar sangat terang. Tentu saja tidak terlihat dari luar. Dimanapun api es seperti gas lewat, celah kecil akan muncul di meridiannya menyebabkan dia sangat menderita. Golden pellet dalam dantiannya juga berputar sangat cepat sambil mengeluarkan cahaya redup. Gunung 9 benua juga mengeluarkan gelombang demi gelombang energi shield attack. Itu terus-menerus bentrok melawan kekuatan penyerang untuk mencegahnya menyerang dantiannya. Ini adalah pertama kalinya Ki Kaisar mengeluarkan energi yang begitu besar. Seolah-olah itu berhadapan dengan seorang hamba yang mencoba memberontak terhadap dirinya sendiri. Tapi sepertinya aura seperti api es itu luar biasa kuat. Itu seperti dewa perang macan putih. Situasi saat ini sudah lama di luar kendali keduanya. King Sui bahkan tidak dapat menarik diri darinya. Demikian pula, Ye Huang Guwu juga merasa sangat gugup. Kekhawatiran yang dia miliki di hatinya sudah sampai ke tenggorokannya. Jika ada kecelakaan yang benar-benar terjadi pada King Sui, dia pasti akan menemaninya bahkan dalam kematian. Aura seperti api es datang dari tubuh Ye Huang Guwu. Itu terus-menerus mendatangkan malapetaka di dalam tubuh King Sui.
King Sui tidak pernah berharap dirinya hanya bisa menahannya bahkan setelah dia mencapai alam kesempurnaan agung. Jika hal ini terus berlanjut seperti ini, bahkan dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Mungkinkah karena dia telah menerobos ke alam Dewa Semu? Seharusnya, bahkan sekarang King Sui juga sangat khawatir. Jika dia benar-benar mati seperti ini, itu akan menjadi seperti pepatah, romansa satu malam dengan seorang gadis cantik, kematian yang bahagia pantas didapatkan. King Sui sedang menyesuaikan semua energi di dalam tubuhnya. Tentu saja, dia belum ingin mati. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia hanya selangkah lagi dari Dewa Semu dan mencapai lapisan surgawi ke-8. Segera, dia akan dapat melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa batasan apapun. Meridiannya tidak akan benar-benar patah hanya dalam waktu sesingkat itu, tetapi luka seperti jaring laba-laba di atasnya meningkat secara bertahap. Untungnya, tubuh King Sui cukup kuat. Jika itu orang lain, meridian mereka akan putus sejak lama. Satu-satunya rasa sakit di leher untuk King Sui adalah dantiannya. Ki yang tidak dapat dijaga telah menembus jalannya melalui dantiannya. Itu terus-menerus menyerang pelet emas dalam dantiannya. Golden Pellet adalah basis operasi yayasan. Jika ada yang salah dengan itu pasti akan mengakhiri perjalanannya sebagai seorang pejuang. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Ekspresi wajah King Sui menjadi semakin pahit. Wajah Ye Huangguo di sisi lain sudah lama dipenuhi air matanya sendiri. Dia sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Faktanya, dia mengerti sama seperti King Sui. Alasannya sekarang, keduanya sekarang terhubung satu sama lain. Tentu saja, dia tidak akan tahu tentang rahasia King Sui. Hanya saja dia sangat menyadari situasi seperti apa dia dan King Sui saat ini. King Sui, jika aku mati, apakah itu berarti kamu akan baik-baik saja? Dengan vital Ki saya pergi, apakah Anda akhirnya bisa membebaskan diri Anda sendiri? Ye Huangguo bertanya dengan lembut. Ye Huangguo sudah sepenuhnya berada di sisi pasif. Dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi kesadarannya masih miliknya. Dia masih dapat berbicara secara normal. King Sui di sisi lain juga mampu mengendalikan tubuhnya sendiri serta kesadarannya. Namun, dia tidak dapat menarik alatnya. Dia mampu mengendalikan teknik bela dirinya dan sekarang keduanya terhubung. Gelombang energi Ki yang aneh di antara mereka tampaknya telah menjadi satu kesatuan. Jika salah satu dari mereka ingin memisahkan energi satu sama lain, itu berarti salah satu dari mereka harus mati atau dia harus mengeluarkannya dengan kekuatan ekstrim. Dengan kata lain, King Sui harus memotong perhiasan keluarganya. Sudah pasti King Sui tidak akan melakukan itu. Meskipun beberapa pil obat ajaib dapat membantu hal itu tumbuh kembali, masih ada ketidakpastian yang terjadi. Tanpa itu, dia akan lebih baik mati dan itu tidak benar-benar sampai pada titik di mana dia perlu mengebiri dirinya sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya, hentikan omong kosong ini. Jika semuanya benar-benar akan menjadi seperti itu, saya pikir lebih baik saya mati. Aku juga tidak ingin hidup setelah kamu mati. Tak satu pun dari kita akan mati. Kamu belum menjadi wanitaku, ucap King Sui, berpura-pura santai. Ya, sekarang, bahkan jika saya harus mati, saya tidak akan menyesal. Satu-satunya hal yang membuat saya kesal adalah saya belum melahirkan anak Anda. Saya yakin anak kami akan sangat tampan, ucap Ye Huangguo sambil tersenyum kuat. Dia akan, jangan khawatir tentang itu. Kalau begitu, mari kita bekerja sama mencetak dua bayi kita, laki-laki dan perempuan. Ucap King Sui menanggapi sambil mencoba membuat rencana. Sementara itu, dia masih harus memblokir aura seperti api es dengan susah payah. Tiba-tiba, King Sui merasakan kekuatan vital dalam tubuh Ye Huangguo terkuras habis. Jika kamu benar-benar mencoba melakukan itu, aku akan membuat dantianku segera meledak. Lebih baik kita mati bersama. King Sui benar-benar ketakutan. Dia dengan cepat bereaksi. Nada suaranya berhasil menghentikan aksi bunuh diri Ye Huangguo.
Dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya, tapi apakah dia benar-benar hanya bisa menikmati kebahagiaan yang singkat? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.